Prima Graha akan bertanya tentang kurikulum yang ada di sekolah Bapak. Oke, mungkin perkenalkan dulu, saya Dapat Rudiana dari dari kelas PJKR Era 1, dan ini rekan saya Muhammad Wildan Rosadi, saya dari Prodi PJKR kelas Era 1, dan saya Muhammad Azgar Tamami dari Prodi yang sama PJKR kelas Era 1. Mungkin boleh diperkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memperkenalkan diri, nama saya Asmarudin. Jadi kalau biasa sehari-hari saya panggil Pak Adin. Boleh silahkan mau tanya apa sebisa saya. Ya. Mungkin langsung saja ya, boleh pertanyaannya. Nomor 1 yaitu, apakah kurikulum di sekolah Bapak berjalan dengan lancar? Baik. Sebenarnya kurikulum itu bukan lancar dan tidak lancar ya. Kurikulum itu memang harus digunakan. Nah, masalahnya bukan lancar dan tidak lancarnya. Jadi kurikulum itu digunakan nanti sesuai dengan sekolah itu atau tidak. Jadi sesuai atau tidak. Artinya sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut atau tidak. Karena di kurikulum yang masih sekarang berjalan, kurikulum Merdeka, boleh sekolah itu mengadopsi, menggunakan langsung, atau boleh juga dia menggunakan budaya setempat, nah diadopsi dari kurikulum tersebut, sehingga kurikulum yang disediakan pemerintah itu bisa digunakan di match, artinya di match itu digabung dengan kebiasaan setempat sehingga lebih nyambung gitu, lebih nyambung target dan capaian pendidikan di sekolah saya itu bisa tercapai. Jadi tentu sesuai dengan yang pemerintah berikan, kita adopsi melalui mata pelajaran, karena di kurikulum itu kan dia berisikan mata pelajaran mulai dari tingkat SD sampai SMA. Jadi kurikulum yang disediakan itu diadopsi atau digunakan langsung. Kalau sekolah sendiri dia mengadopsi dari pemerintah, disesuaikan dengan tentu kemampuan siswa ya. Sehingga nanti ketika mengajar di kelas, materinya tidak full semuanya, mana yang siswa kita ini butuhkan dalam 1 tahun ini, maka kita gunakan itu dengan tadi kita ada istilahnya, ada NGP, ada KKG, nah, merumuskan materi esensial. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua yaitu, apakah kurikulum di sekolah Bapak sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kurikulum itu sifatnya nasional. Hanya di kurikulum terbaru, di kurikulum yang sekarang kita gunakan, kurikulum Merdeka, walaupun nanti ini terbaru, menteri terbaru tidak tahu kita akan menggunakan kurikulum yang mana, yang pasti mungkin ada perubahan tetapi tidak signifikan. Nah, kurikulum yang disediakan pemerintah kita gunakan tetapi diadopsi dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah saya, sekolah Bapak sendiri ya. Jadi kurikulumnya sama, hanya materi dan capaian tujuan dari kurikulum itu kita sesuaikan dengan kemampuan atau ya kemampuan siswa di sekolah saya. Jadi tetap kita harus adopsi, tidak bisa pure digunakan, karena siswa yang berada di kota itu akan berbeda kemampuannya dengan yang ada di kampung. Artinya kan kalau misalkan mungkin beberapa mata pelajaran itu akan berbeda kemampuannya, mungkin beberapa mata pelajaran akan tetap sama ya kemampuan mereka, tetapi pasti beda daerah, beda juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa dalam belajar, mulai dari materi, penerapan, sampai nanti guru itu bagaimana mengajarkannya di kelas. Seperti itu. Tetap acuannya tetap sama,
Hanya nanti ketika di sekolah, kalau di sekolah saya sendiri dia tetap diadopsi. Berarti kurikulum itu bersifat menyesuaikan gitu. Ya, di kurikulum terbaru itu dibolehkan sekolah itu tidak pure menggunakan 100% dari kurikulum yang ada. Nah, kalau misalkan di Pandeglang mungkin akan berbeda dengan di Serang karena kulturnya atau budayanya yang berbeda, itu bisa mungkin. Nah, karena diberikan keleluasaan, sekolah dan jajaran pengajar itu lebih enak artinya murid kita ini butuhnya misalkan di olahraga ini butuhnya ya voli, bola besar dan bola kecil. Ketika mereka diberikan permainan surander ya kasti kayak gitu, di kita pertama lahannya nggak ada, mereka tidak terbiasa permainan seperti itu. Mungkin bisa sesuaikan dengan keadaan lingkungan saja yang memang mereka geluti setiap hari. Jadi satu materi atau bisa mereka dalami sampai ahli gitu dalam materi tersebut. Pertanyaan selanjutnya Pak. Boleh. Bagaimana cara Bapak menjalankan kurikulum di sekolah Bapak dengan baik? Nah, di kita di khususnya Indonesia memang sering berganti kurikulum. Memang kurikulum memang harus berganti karena kan beda generasi, ya kurikulum harus beda juga. Nah, sekarang kan ada kurikulum merdeka, ini kurikulum yang dipersiapkan memang oleh pemerintah untuk mempersiapkan generasi yang memang di masa sekarang, di generasi Z ini. Nah, tujuannya ya tentu mempersiapkan anak yang kuat secara mental ya, dan tidak melupakan budaya. Jadi kurikulum ini dirancang oleh pemerintah. Nah, sekolah kita nanti akan mempelajari kurikulum tersebut melalui bisa dengan MGMP. Nah, MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran, atau bisa kombel, kelompok belajar di sekolah itu guru-guru khusus. Jadi kita nanti mempelajari, merumuskan tujuan mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya sampai nanti ke modul ajar, sampai praktek mengajar di kelasnya, dengan sudah menentukan materi-materi yang memang penting untuk siswa. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus tim. Misalkan guru penjas, mereka nanti guru penjas berkumpul membahas kurikulum itu. Nanti di kurikulum yang dibahasnya dalam materinya akan dibahas. Nah, ini cocok enggak nih selama 1 tahun atau 1 fase, ya sekarang fase ini diberikan kepada anak-anak kita. Misalkan kalau dulu kurikulum itu ngejarnya materi, jadi 1 semester mereka harus beres nih materi. Sekarang nggak begitu. Jadi 1 semester ini atau 1 fase ini dalam 1 tahun dan 1 fase anak ini harus bisa apa. Nah, jadi materinya disesuaikan dengan itu. Jadi lebih enak. Jadi tetap guru-guru mata pelajaran lah yang berperan penting dalam bukan penyusunan sebenarnya sih, dalam menentukan materi esensial yang akan diajarkan kepada anak-anak di sekolah, didik di sekolah. Itu. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran dan perkembangan siswa? Ya. Kurikulum itu bukan pasti kurikulum dibuat tadi pasti akan ada perubahan. Nah, kita sebagai pelaksana dari kurikulum itu tentu ada minimalnya 3 yang kita lakukan. Pertama, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Nah, 3 poin penting ini akan selalu dilakukan oleh pengajar. Nah, nanti kan calon-calon pengajar misalkan itu akan 3 akan dilakukan. Nah, begitupun ketercapaiannya pun itu akan dilakukan melalui refleksi dengan siswa. Nanti juga bisa dilakukan refleksi beserta guru mata pelajaran tersebut. Nah, nanti bisa dirapatkan di tataran sekolah terkait dengan
sejauh mana target capaian yang sudah ditentukan oleh kurikulum atau oleh guru-guru oleh sekolah tersebut terkait dengan capaian yang dicapai anak. Apakah dia nanti larinya capaiannya nanti lari ke penilaian, apakah nanti capaiannya ke karakter, ya, karena dua ini yang pemerintah, tentu pemerintah karakternya, kita tetap karakter dengan nilai yang mereka peroleh baik di dalam kelas mereka ketika belajar ataupun ada dalam skala per 3 bulan, ada nanti semester dan akhir tahun. Nah, itu tetap dievaluasi. Jadi ketercapaian itu akan tetap dievaluasi oleh guru mata pelajaran terlebih dahulu. Setelah itu akan ada rapat tahunan untuk mengevaluasi. Nah, di kurikulum ini juga guru-guru selalu diajarkan untuk berefleksi. Nah, berefleksi itu bisa antara teman sejawat, antara guru dengan guru, dan terkait dengan mata pelajaran guru dengan siswa. Ya, sebenarnya sudah bagus kurikulum yang baru ini, tinggal memang penerapannya. Tetapi tetap di pergantian ini tetap pasti akan ada perubahan kurikulum, tetapi pasti tujuannya untuk kebaikan pendidikan kita. Itu. Oke, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.